Ya, teman-teman semua, saya sekarang berada dengan salah satu survivor yang kebetulan punya pengalaman menikah dengan seorang suspek yang menderita NPD. Hari ini, survivor ini, abang ini mau mencoba menceritakan pengalaman dia dengan harapan semoga pengalaman dia ini bisa membantu teman-teman semua. Ya, Bang, untuk teman-teman semua ketahui ya, Bang ya, awalnya kita juga ingin tahu gitu ya, ketika Abang dulu mengenal suspek NPD yang kemudian menjadi istrinya Abang ini, itu bagaimana perkenalannya dan dari latar belakang apa, dan awal perkenalannya itu keadaannya itu seperti apa, Bang? Mudah-mudahan bisa diceritakan. Oke, baik. Kalau awal perkenalannya itu tahap awal kami berkenalan melalui dikenalkan sama sahabat saya, kemudian dengan ta'aruf. Kalau dalam Islam kan ta'aruf gitu. Hmm, Jadi saya mengenal dia pribadi yang santun, gitu, wanita yang taat. Kalau misalnya ya kalau basic pendidikan itu sampai pendidikan agama 6 tahun gitu di pondok gitu, pondok pesantren. Jadi hmm, kan memang basic agamanya kuat, tahajudnya gitu, misalnya ibadahnya. hmm. eh, Ya ketika menikah, ketika menikah perjalanan pernikahan beberapa tahun saya lihat kok ada perubahan gitu dari yang awalnya saya tunjukkan rasa kasih sayang, cinta, tapi kok berbalik. Dia kok Oke. mulai kasar, mulai Sebentar, sebentar. manipulasi gitu. Kita coba mulai dari awal dulu ya, biar teman-teman Ya, bisa dapat gitu ya. Artinya iya, iya. ketika abang perkenalan dulu memang itu dari proses taruh ya. Iya, Artinya memang tidak seperti eh, pasangan pada umumnya yang berkenalan, kemudian menjajaki masa pacaran dan saling mengenal iya, satu sama lain. Itu bukan seperti itu ya. Artinya perkenalannya lewat proses taruh ya. iya, proses taaruf. Oke. Beberapa bulan itu tiga bulan taaruf. Tapi ada yang dampingi gitu, ada yang menengahi. Kalau taaruf kan nggak boleh berdua-duaan. Oke. Nah, dalam 2-3 bulan atau beberapa bulan awal perkenalan itu, impresinya bagus banget ya, Bang ya? Bagus banget. Memang Hmm, menunjukkan yang salihah. Kalau bahasa ininya wanita yang taat gitu, salihah. hmm, hmm. Dan bikin abang tuh, maksudnya gini, kita kan kalau kita tahu ya, biasanya kan kalau seseorang suspek NPD itu kan ketika kita berkenalan atau mereka masuk ke kehidupan kita itu identik dengan yang namanya love bombing ya. Iya, Impresinya tuh bagus banget, dia seolah-olah itu seseorang benar-benar. yang sempurna. Iya, iya. Kamu bisa cerita nggak sedikit tuh pengalaman kalau dia itu menampilkan love bombing pada saat itu ke abang gitu? Kalau bombing yang diberikan itu lebih ketika menikah, tahap-tahap awal menikah, masih hangat. Apa kalau eh, misalnya apa yang saya pingin, misalnya dalam hal segi makanan ya, saya pingin Hmm. dimasakin gitu dalam hal ibadah patung. Itu awal-awal, Hmm, awal-awal pernikahan gitu. Tapi berjalannya waktu kok ada mulai perubahan-perubahan sikap. gitu ya. Artinya pada saat abang dengan dia itu sama-sama single waktu itu ya bang ya? Iya, Sama-sama single, umurnya masih di bawah 30 ya? Sama-sama lah ya? masih di bawah Sama 30. umurnya ya Iya. bang ya? Berbeda beberapa tahun, lebih Oh, tua saya gitu. oh, oke, oke. Artinya sih pada saat proses ta'aruf itu, perkenalan beberapa bulan gitu ya, rasanya sih semuanya baik-baik saja ya? Tidak ada Iya, tanda-tanda sesuatu pun gitu ya? tidak ada, tidak ada. Oke, dan kemudian pada saat itu eh, dalam diri itu mantap lah itu ya Bang ya, merasa inginlah melanjutkan ke Iya, pernikahan karena Anda merasa melihat iya, sebuah sosok yang memenuhi kriteria Anda gitu ya. iya. Itu Hmm, yang saya lihat awal kriterianya nih ya perfect lah, perfect, sempurna gitu. Dan tampilannya, misalnya tampilan dari ibadah segala macam gitu. Tapi ya oke, ada perubahan-perubahan ketika setelah menikah. oke. Kemudian masuk ke dalam pernikahan, masa-masa awal beberapa bulan ya, Bang. Semuanya masih terasa baik-baik saja waktu itu. Iya, semua masih baik-baik saja. Hmm, artinya bahwa eh,
rasanya cocok, dia menjalankan kewajiban sebagai istri, melayani dengan baik gitu ya. Semuanya terasa indah Iya, pada waktu itu ya Bang ya. iya, Oke, semua terasa indah pada awal-awal pernikahan sampai eh, kami memiliki satu orang putri. oke, Sampai masa-masa hamil ada di situ mulai perubahan-perubahan sikap. oke. Artinya ketika hamil itu pernikahan berapa itu beberapa bulan ya? Sudah langsung sudah Iya, hamil ya? iya sudah hamil. Mulai hamil. Selang beberapa pernikahan, 6 bulan setelah pernikahan baru fase hamil. Oke. Nah, mulailah pada saat itu sedikit mulailah ada perubahan-perubahan yang sebenarnya Anda kaget mungkin ya pada saat itu ya, atau mungkin Kaget, tidak sadar ya i- Bang ya. kaget seperti ini. Kok Bang. ada satu waktu Hmm. kok bisa pergi dari rumah itu tanpa izin gitu, tanpa izin Hmm. dalam hamil 7 bulan. Hmm. Sedangkan posisi di rumah rame ada keluarga besar. Hmm. Hmm. Berani dia meninggalkan rumah dengan alasan sudah izin. Padahal dia nggak ada izin, tidak ada izin dari saya selaku suami. Hmm. Ya Hmm. kan semua ya kemana gitu, kemana. Ternyata ya pulang ke rumah orang tuanya. Hmm. Hmm. Dan kemudian Itu itu menjadi berbanding sebuah terbalik tuh. Gimana? Iya bang? dan ketika kejadian tersebut terjadi itu menjadi sebuah konflik pada waktu itu. Iya, mulai mulai terjadi konflik. Tapi karena saya pikir ini posisi lagi hamil, mungkin ada mood yang nggak stabil atau apa perasaannya yang nggak nyaman, nggak tenang gitu. Jadi ya udah saya coba lagi untuk damai damai dengan dia apa ada masalah apa ada keluhan apa coba saya perbaiki dalam arti selaku suami ayo apa yang ada kurang dari rumah tangga ini gitu sehingga bisa pergi dari rumah nggak ada izin apa yang bisa diperbaiki. Nah, pada saat itu dia tanggapannya seperti apa, Bang? Apakah ingin menyelesaikan permasalahan atau sebenarnya kelihatan sama sekali nggak peduli dan tidak mau menyelesaikan permasalahan? Tidak peduli sampai sekarang tidak ada jawaban kenapa pergi dari rumah. Ketika saya nasihati berbalik yang salah saya. Oh. Salah kamu tuh. Kenapa nggak peduli sama saya? Sedangkan saya hamil. Bagaimana tidak peduli? Sedangkan saya perhatian saya berikan semua segala macam. Membalikkan narasi dan fakta bahwa saya yang salah. Hmm, 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 hmm. Itu salah satu konflik yang terjadi gitu ya. Iya, awal-awal konflik. Awal Awal-awal. konflik ketika Kemudian mulai itu. ada konflik-konflik lain lagi. Bisa diceritakan ya, Bang ya? Misalnya seperti Konflik, ya, konflik-konflik setelah hamil itu kan sudah mulai berdamai, sudah mulai baik-baik. hmm, Kemudian eh, saya bertempat tinggal udah mulai mandiri mandiri jadi saya sewa satu rumah untuk tinggal bersama istri dan bersama anak gitu ya bersama anak saya hmm, hmm, tapi ada selang beberapa bulan setelah kami tinggal mandiri mulai ada konflik orang tuanya jemput. hmm, Orang tuanya jemput kemudian dia tuduh saya dengan hal yang tidak-tidak, dituduh saya berselingkuh, segala macam, saya tidak layak, tidak pantas jadi suami. Itu fase mulai ribut, ikut campur orang tuanya. hmm. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, kita bicara beberapa hal yang terjadi ketika kita berhubungan dengan seorang narsistik. Misalnya nih ya, Iya, kita sering katakan silent treatment lah, misalnya. Itu sering terjadi iya, ketika kita menjalin komunikasi dengan seorang narsistik. Ada pengalaman, iya. Bang, ketika misalnya berhubungan dengan silent treatment? Silent treatment, kalau ada konflik, itu bisa sampai beberapa hari didiamkan. Jadi saya kan bertanya, apa Oh, ada masalah, apa ada salah saya? Kok didiamkan seperti ini? mm-mm. Misal saya mau menyelesaikan, ayo dibahas apa? Yang ada jawaban. Oke. Tetap dia membalikkan salah karena kurang perhatian, kurang peduli. Jadi ya seperti berjalan di cangkang telur. Ini mau buat seperti apa gitu. Sedangkan saya selaku suami kan harus bekerja. Mm-mm. Bekerja ya dicurigai. Mm-mm. Artinya adalah bahwa Abang mau mengatakan bahwa ada konflik-konflik yang Abang tuh sebenarnya
nggak tahu konfliknya apa, tiba-tiba di silent treatment aja gitu, atau ada Iya, tuduhan-tuduhan yang tiba-tiba muncul begitu. kalau fase yang silent treatment ada juga, dan fase yang kadang-kadang di mana dia tuduh saya, misalnya keluar itu, misalnya keluar pergi bekerja, itu dituduh berselingkuh, Hmm, 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 hmm. Dan itu sering terjadi ya Bang ya. sering terjadi. Hmm. Itu bagian mungkin dari rasa insecure-nya dia gitu ya. Atau mungkin ada hal-hal yang memang dia sengaja untuk jadikan masalah gitu ya. Kalau yang saya amati atau saya telaah selama beberapa beberapa tahun setelah mulai pisah, itu kayak ada satu hal yang tidak sesuai ekspektasi. Mungkin dia berharap memiliki apa namanya harta yang banyak atau segala macam lah untuk dia bisa memvalidasi diri dia ke orang-orang gitu. Hmm, hmm. Itu yang saya tangkapi. Oke, artinya begini, ketika dia menjalin apa menikah dengan abangnya, dia punya ekspektasi yang lebih tinggi Iya, supaya dia bisa memenuhi image yang dia ingin yang dia tampilkan. ingin tampilkan. Iya, Kira-kira seperti itu ya. Dan iya, iya. ketika abang tidak memenuhi ekspektasinya, itu membuat dia kemudian banyak mencari-cari alasan Iya, untuk mengatakan bahwa keadaannya tidak baik-baik saja, gitu ya. iya, tepat Permasalahannya seperti adalah itu. banyak tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar ya, Bang ya. Itu yang sering Iya, gitu ya. iya, Oh. Kalau tuduhan komunikasinya itu. nggak ketemu ya, Bang ya. Dalam arti itu ketika bicara gitu ya. Eh, Kalau misalnya kita orang normal kan kita mau ya membicarakan masalahnya apa gitu. Iya, ya kalau menyelesaikan masalah asal mau menyelesaikan masalah dia kembalikan tuduhan ke saya. Mm-mm, 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 Wah, nggak ada saya selingkuh. Coba mm-mm, tunjukkan bukti. Mana bukti kalau saya berselingkuh? mm-mm, Ada. Ya. Mana buktinya? Coba buka. Coba bilang mana bukti. Ya buktinya ada di HP ini. Sedangkan HP yang dia pegang itu diblok, dipakai password, pakai password. Jadi mm-mm, saya nggak bisa buka HP dia. mm-mm, mm-mm. Sedangkan kalau handphone saya kasih akses, buka buka aja, bebas mau akses apapun, mau buka, mau cek silakan. Sampai segitunya saya berikan akses. Mm-mm. Artinya adalah banyak tuduhan-tuduhan yang menurut Abang tidak berdasar karena dia tidak bisa menampilkan bukti yang dibutuhkan untuk memperkuat tuduhan tersebut. Ya, Hmm, selain selingkuh tuh dia banyak bikin masalah apa lagi, Bang? Ada nggak ya cerita-cerita lain gitu? ada kalimat-kalimat yang merendahkan. Nggak Mm-mm. pernah, nggak pernah saya dengar suami ada seperti Anda. Nggak Oh, pernah. Itu kan sangat rendah, kalimat yang bisa merendahkan oke. kita selaku suami. Oke. Itu dalam hal apa, Bang? Ekonomi kah? Atau dibandingkan dengan Ya, orang lain? itu dalam hal ekonomi. Jadi seperti saya bilang tadi, dia menginginkan ekspektasi yang tinggi, yang wah gitu. Sedangkan kita kan kemampuan ada batasnya. Hmm. Hmm, hmm, Jadi dia hmm. memimpikan nanti ngebandingin dengan sahabatnya yang seperti ini. Dan eh, sekarang gini, misalnya kita bicara soal bahwa pengalaman abang ya, pengalaman abang ya. Iya, Ketika abang menyadari atau berpikir bahwa sepertinya nih eh, ada disorder nih, gitu ya. Pasangan saya ini iya. ada disorder. Sedikit, abang merasa bahwa abang tuh menikah dengan seorang terduga NPD itu setelah berpisah atau ketika masih bersama, bang? Setelah berpisah, Oke, setelah berpisah. Itu momennya tuh gimana, Bang? Bisa cerita nggak? Ketika misalnya tiba-tiba, oh kayaknya ini pasangan saya ini dulu mantan pasangan saya ini terduga NPD nih, gitu. Ketika melihat apa gitu momennya. momen saya pahami NPD kan saya bertanya-tanya nih, nggak ada. Kalau bahasa kita, apa di dunia NPD nggak ada closure-nya gitu. Hmm, Kenapa? Saya kan masih bertanya-tanya, kenapa bisa rumah tangga sehancur ini gitu. Sedangkan
yang dia tuduhkan itu nggak ada semua, dia rendahkan itu nggak, saya bantah semua. Jadi ketika saya mulai teredukasi seperti misalnya saya YouTube YouTube melalui Bang Nopri gitu, Hmm. melalui channel-channel YouTube lain. Hmm. Salah satunya kayak saya baca buku, ada psikolog dari Amerika, Dr. Ramani Durvasula. Jadi Hmm. saya perdalam apa rupanya ya di situ saya ketemu. Oh, saya kaitkan beberapa kriteria yang bisa kita kategorikan suspek dari 10 kriteria, 7 atau 8 udah kena gitu. Jadi saya uraikan di mana yang tahap pertama atau fase pertama itu yang dikatakan manipulatif, tidak ada empati. Jadi itu ada semua kategori itu. Kayak saya bisa, oh ini suspek NPD nih. Oke. Coba kita kita bedah sedikit ya Bang ya dari ciri-ciri Iya, itu ya. Abang bisa cerita iya, sedikit-sedikit lah. Misalnya satu iya, nih Bang, ketika kita bicara seorang narsistik itu biasanya lekat dengan yang namanya delusi superioritas bahwa dia merasa di atas orang lain. Itu ada iya. pengalaman tentang itu Bang, Ada kalau delusi superioritas. delusi superior, dia merasa dengan dia bisa merendahkan saya di mata keluarganya, dia dia hebat. Hmm. Bahwa ini suami bisa saya tundukkan. Akan tetapi di mana saya paham bahwa pola ini kenapa bisa seperti ini? Faktor pengaruh dari pola asuh yang salah. Ibunya, ibunya saya lihat juga ada indikasi suspek nih Hmm. NPD. Hmm. Karena ayah mertua saya juga harus tunduk terhadap ibunya. Jadi pola yang dibangun ini loh, kalau rumah tangga itu seperti ini. Lelaki harus tunduk terhadap istri. Hmm. Itu Itu ya garis besarnya yang saya lihat. dengan orang-orang di luar sana juga begitu Bang. Maksudnya dalam interaksinya dia dengan orang-orang lain, dia selalu ingin mendominasi orang lain. Terlihat. Kalau kalau di luar dia melihatkan citra diri dia yang ramah, yang Oh. baik seperti itu. Lebih seperti covered narsistik lah ya, gitu Iya, ya. arahnya ke cover city. Oh, artinya bahwa kita eh, dia itu kita abang katakan tadi itu bahwa ini mungkin seperti contoh generasional trauma juga ya, turun temurun dari keluarga Iya, ke keluarga gitu. Dari iya, atasnya dia sendiri pola perkawinannya seperti itu dan itu menurut iya, dia gitu ya. iya, Artinya apa yang terjadi pada ayah mertua Anda terjadi pada Anda juga gitu. iya, Kira-kira begitu ya. iya, iya, Bang. Nah, selain itu Bang, misalnya gini, seorang narsis itu kan kita juga sering katakan mereka anti kritik, Bang. Itu juga Iya, ada pengalaman dengan hal tersebut. ada bisa kalau masalah kritik kan namanya kita selaku suami kan bisa menasihati istri, itu dia bantah. Hmm. Nasihat dalam hal kebaikan, itu semua dia bantah. Ya, Hmm. nggak dia terima. Tapi kalau lagi ada satu momen ketika kita nasihati dia patuh. Hmm. 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 Ada juga hal yang ketika kita nasihati, contoh hal yang eh, paling sederhana, misalnya ketika saya bilang ini yang berdasarkan misalnya yang tuntunan sesuai agama, tapi dia nggak dia dia patuhi gitu. Hmm. Yang menurut dia, menurut pikiran dia ya seperti ini. Hmm. Artinya tidak mau menerima pendapat dari luar gitu ya. Iya, iya, pendapat luar nggak diterima, jadi pemikiran dia sendiri. Hmm. Pernah nggak Bang dia itu melakukan kesalahan tapi nggak pernah mau mengakui kesalahannya dia? Cenderung juga mungkin defensif kali ya. Ketika misalnya kita bertanya, dia cenderung menyerang balik gitu. Iya, banyak Hmm. kan gitu, Bang. Oke, oke. Em, kemudian, oke, ketika misalnya abang ketika menyadari gitu ya bahwa dia ada, oh ya, menyadarinya itu setelah berpisah ya bang ya. Pada saat anda di Iya. dalam situ tuh anda mungkin nggak menyadari hal tersebut gitu. Nah sekarang Hmm. gini, ketika kita tahu ya orang-orang yang menjalin hubungan dengan seorang narsistik itu kan mentalnya itu biasanya hancur lebur lah ya bang ya. Iya, iya. Apa yang anda abang rasakan ketika mengalami pernikahan dengan suspek NPD-nya abang ini bang? Sangat Fase lelah, awal sangat lelah, ya. terutama yang paling itu lelah mental, fisik.
itu Mhm. kita nggak paham siapa diri kita, ada apa yang terjadi. Jadi seperti kita hidup nih di Cangkang telur. gimana ya? Iya, ter- seperti tergantung-gantung gitu. Artinya abang tuh tiap hari ketakutan gitu bang. Ada rasa ketakutan Iya, itu atau merasa takut aja gitu akan selalu berbuat kesalahan gitu ya. iya. Setiap saya keluar rumah, kepada tujuan kan untuk cari Bekerja. rezeki, untuk bekerja. Tapi kenapa harus dituduh yang tetap tuduhannya berselingkuh? Ternyata pola yang dia buat, jadi email saya dihack sama dia. Mhm. Jadi di Google Map peta itu kemana saya pergi itu dilacak Hmm. sampai sedemikian dia dia buatnya gitu. Sampai Berarti dia kemana saya pergi sebentar-bentar dihubungi. hmm, hmm, sangat protektif gitu ya bang ya. Iya, Sangat protektif dan sangat protek. insecure, tidak percaya Iya, begitu. iya. Oke. Konfliknya tuh hampir setiap hari ya bang ya terjadi ya bang ya dulu itu. Konflik setiap hari setelah keluarganya ikut campur. Tapi Oh, kalau sebelum itu nggak, dalam satu minggu ada mungkin satu dua kali gitu konflik. Pokoknya ada sebab kalau dia sudah lelah itu ada aja dia harus cari cari drama gitu. hmm. Artinya bahwa ketika dia lelah, dia mendapatkan energi dari sebuah drama ya, drama konflik gitu. Iya, iya, Sedangkan abangnya sendiri ketakutan gitu ya, akan konflik-konflik apa yang akan terjadi gitu. iya, karena ya saya katakan tadi kok serba salah ini kita sudah berbuat hal yang ini salah, yang berbuat hal lain juga salah gitu. Jadi semua semua yang kita lakukan salah. Hmm, hmm, hmm. Eh, abang, abang sebelum ini pernah nggak bang menjalani hubungan yang seperti ini? Atau baru sekali ini gitu? Baru kali ini. Oh, artinya dengan yang dulu-dulu abang nggak pernah merasa lelah mental seperti ini ya? Nggak ini, nggak pernah pacaran kan. Jadi nggak, Oh, oke. Oh, baru sekali ini kemudian mau merasakan bagaimana protektifnya seseorang terhadap abang gitu ya. Di mana iya, abang iya, sendiri mungkin merasa bahwa saya sebenarnya nggak melakukan sebuah hal yang salah gitu ya. iya, Secara rentang waktu itu bang berarti menikah selama 6 bulan kemudian hamil, berarti sekitar 1,5 tahun kemudian anaknya lahir ya bang ya. iya. Oke. Pada saat anak lahir itulah konflik mulai terjadi gitu. Mulai terjadi itu mulai makin, kalau fasenya berarti fase merendahkan ya. Nah, setelah love Di value bombing, ya. ide Satu value setengah yang tahun itu merendahkan. sebenarnya awalnya baik-baik aja ya bang ya ketika masih Iya, anak ya. iya, Dan kemudian ada campur tangan orang tua juga gitu ya, yang iya, membuat keadaan menjadi lebih runyam gitu iya. ya. Yang membuat keadaan lebih parah itu ketika ikut campur keluarga. Mhm. Ketika itu berarti 1,5 tahun kemudian mulai terjadi konflik dan kemudian batasnya itu kemudian berpisah itu kapan bang? 2 tahun atau 3 tahun ya? Berpisah kalau sekarang udah 2 tahun, 2 tahun lebih, 2 tahun setengah. Artinya ketika berpisah, maksudnya gini, bercerai secara resminya itu di usia pernikahan berapa tahun bang? Jika total dari 5 tahun bang dengan sampai sekarang. Oh, kalau sudah berpisah 2 tahun berarti abang menikah selama 3 tahun ya? Iya, yang masih satu rumah gitu. Mm-mm. Kemudian mulai pisah, pisah rumah, Hmm. pisah rumah 2 tahun, ya sampai Hmm. tahap sekarang Hmm. udah nggak sama lagi. Hmm. Hmm. Artinya bahwa 1,5 tahun awal pernikahan itu terlihat baik-baik saja, Iya, kemudian 1,5 tahun ke depan itu kemudian tiba-tiba menjadi banyak konflik dan sangat melelahkan, iya, kemudian baru akhirnya diputuskan untuk berpisah gitu ya. iya, Oh. Dan perjalanan abang setelah itulah abang mencari tahu tentang sebenarnya apa sih yang terjadi dengan pernikahannya abang gitu ya. iya, Oke. Dan abang menemukan itu gitu ya. iya. Waktu itu bang sempat nggak bang ada pemikiran untuk pergi ke psikolog pernikahan atau mendamaikan yang terjadi gitu menggunakan pihak ketiga.
Ada pernah bawa ke psikolog juga, tapi psikolog yang tempat saya konsultasi ini tidak paham dengan apa namanya eh, hal yang terjadi gitu. Jadi lebih ke konsultasikan masalah pernikahan. Oke Bang, ini kita juga pengen tahu nih ya, untuk pengalaman teman-teman semua. Ketika Abang berpisah itu kan, itu bukan sesuatu yang mudah ya Bang ya. Iya, Bercerai itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu. iya, Bisa sharing nggak Bang, dalam tanda kutip tuh bagaimana menderitanya Abang pada saat itu gitu. Karena kita tahu berpisah dari seorang narsistik itu tidak mudah. Setelah berpisah itu juga nggak mudah gitu. iya, Bagaimana Abang menjalani hal itu gitu pada saat itu? iya. Yang saya rasakan ketika mulai terpuruk itu saya mencari dukungan, terutama support system saya itu keluarga. Yang saya dapat itu dari keluarga, ayo bangkit. Jadi support keluarga yang paling utama yang memberikan saya semangat. Ya kemudian hal-hal yang seperti ini, edukasi baik dari apapun itu media media sekarang kan sudah banyak, tapi kita saring juga. Ada Hmm. juga yang menceritakan masalah kelainan mental ini ataupun disorder ini, ada Hmm. yang melebih-lebihkan juga. Kita Hmm. lihat aja yang memang gimana ya, yang memang bisa kita terima gitu, tidak melebih-lebihkan juga, yang santai lah, yang santai materi-materinya gitu, yang bisa kita terima bahasanya. Hmm. Artinya adalah eh, peran keluarga itu sangat penting lah Bang ya pada saat Iya, untuk kita memulihkan diri itu ya. iya, itu Hmm. yang membuat saya kuat itu dari dukungan keluarga untuk bangkit itu yang terutama. Hmm. Dan Abang sampai hari ini masih mengedukasi diri. Masih terus, jadi kayak ada satu semangat gitu kalau ada misalnya kayak dari Bang Nopri mengeluarkan apa di channel baik di TikTok, di Instagram, di YouTube, itu Hmm. saya ikuti terus. Oh ini Hmm. tentang ini gitu. Jadi saya ketemu ada satu semangat gitu ketika saya sudah teredukasi untuk hari ini, ada ini semangat. Oke. Em, Artinya bahwa Abang mungkin juga menyadari bahwa yang terjadi itu semua mungkin dalam tanda kutip ya Bang ya. Kadang Iya, kehidupan tuh membawa kita ke takdir yang kita tuh nggak sangka, guys. Sangka-sangka terjadi juga gitu ya. iya, Yang bisa kita jalani waktu itu menjalani gitu ya. Tetapi bagaimanapun iya, juga takdir itu nyamperin kita, kita harus punya jalan untuk bangkit ya. iya, Iya. Abang, kasih dong pesan terakhir nih buat teman-teman semua yang mungkin mengalami nasib seperti Abang gitu ya. iya. Supaya teman-teman semua yang nonton video ini punya semangat untuk bangkit kembali, Bang. Pesan-pesan dari Abang. Baik, pesan dari saya kalau untuk bangkit itu yang paling utama kita cari adalah support system atau orang-orang yang mendukung kita, yang mau mendengarkan cerita kita, tidak dianggap bahwa oh cerita kamu lebay, cerita kamu seperti ini. Mereka memberikan semangat karena yang korban tahu sebagai kita sebagai korban itu terpuruk luka dengan luka yang sangat dalam, kita harus bangkit seperti apa. Yang kita cari itu dulu support system. Besok dengan kita teredukasi itulah bisa bangkit. Jadi kita menemukan jawaban daripada apa yang dilakukan oleh si suspek NPD ini, kita nggak akan menemukan jawaban tanpa edukasi. Tapi dengan edukasi, disitulah baru kita temukan sebuah jawaban. Oh, karena dia ini, maka dia melakukan seperti ini karena ini. Kita nggak bisa merubah dia, tapi kita bisa merubah sikap kita atau langkah atau putusan kita yang bisa kita buat. Gitu. Pentingnya Iya, edukasi untuk kita memahami apa yang terjadi kepada kita. Itu iya, peran penting paling utama ya, Bang ya. Oh, iya, dan juga mencarilah support system untuk supaya kita bisa bangkit. Orang-orang yang bisa iya, membantu kita untuk bangkit. iya, Kira-kira begitu kali ya, Bang ya, pesan yang paling utama. iya, Eh, iya, Pasti akan ada orang-orang atau support system yang akan membantu kita ya Bang ya
Walaupun Iya, pada saat kita terpuruk tuh sepertinya nggak ada siapa-siapa yang bisa mengerti kita ya. Tapi iya, pasti akan ada yang mau iya, membantu kita untuk bangkit ya Bang ya. iya Bang. Oke. Ya Bang. Bang, terima kasih banget ya Bang ya. Karena Iya, iya, baik. mau berbagi pengalaman seperti ini gitu. Banyak banget teman-teman semua mungkin yang mengalami seperti Abang, mengalami kebingungan juga, dan Hmm, mungkin masih mencari proses edukasi yang benar untuk berdiri dengan mereka gitu. iya, Orang-orang seperti Abang nih yang mau berbicara, yang mau membagikan pengalaman ini sesuatu yang bagus banget Bang sebenarnya. Gitu. Saya senang banget gitu ya. Ada teman-teman yang mau speak up dan ngomong gitu. Karena iya, saling membantu kan gitu ya. iya. Ah, saya juga senang bisa membantu Abang. Ah, Berterima kasih sekali karena sudah mau membagikan pengalaman ini ya Bang ya. Baik, baik Bang. Saya juga mendoakan yang hal yang terbaik buat Abang untuk cepat bangkit dan punya masa depan yang lebih baik gitu. Amin, amin. Terima kasih Bang Nopri. Iya, saya juga terima kasih. Ya, Iya.